Jadi perkenalkan, nama saya Vidi Setiawan, saya salah satu dari Presidium Farmasis Indonesia Bersatu. Memang benar, beberapa waktu ini Farmasis Indonesia Bersatu mulai getol dalam menyuarakan urgensi RUU Praktik Kefarmasian. RUU Praktik Kefarmasian ini kenapa disuarakan oleh FIB? Karena kebetulan bahwa teman-teman yang ada di FIB ini telah memberikan masukan, memberikan aspirasi terkait dengan urgensi RUU Praktik Kefarmasian. Yang selama ini kita ketahui bahwa praktek kefarmasian belum ada peraturan pelaksanaannya. Jadi praktek kefarmasian sudah diatur di pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana poinnya di situ adalah praktek kefarmasian itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan. Dan dari berbekal dari situlah, maka FIB berusaha menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari stakeholder kefarmasian, pendidikan tinggi, ya, kemudian dengan ormas, organisasi masyarakat termasuk PBNU dan PP Muhammadiyah, kemudian ke teman-teman yang ada di Komisi 9 DPR, di Banlek, di fraksi-fraksi, kita menjalin komunikasi semua. Tujuannya apa? Tujuannya kita menjalin komunikasi ini agar wacana urgensi RUU Praktik Kefarmasian ini bisa didengar semua pihak, bisa dipahami semua pihak, dengan tujuan mereka bersedia mendukung, mereka bersedia membantu agar RUU Praktik Kefarmasian ini untuk bisa segera masuk prolegnas prioritas dan sesegera mungkin disahkan menjadi undang-undang praktek kefarmasian. Monggo pertanyaan selanjutnya. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, apa sih Pak yang melatar belakangnya dalam pengajuan RUU Praktik Kefarmasian? Baik, jadi RUU Praktik Kefarmasian ini kenapa penting? Ya, saya nggak bilang RUU lagi. Kenapa Undang-Undang Praktek Kefarmasian ini kenapa penting bagi profesi apoteker? Karena tadi, pertama, selain untuk melaksanakan amanah undang-undang di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yang kedua, yang jelas untuk penguatan profesi. Yang ketiga, untuk perlindungan profesi. Di manakah sisi yang harus diperkuat dan dilindungi dari profesi? Pertama adalah praktek apoteker secara profesional dan mandiri. Setiap profesi dan profesional yang ahli dan berwenang itu pasti bisa melaksanakan praktek yang profesional dan mandiri. Dan itu wajib dilindungi oleh undang-undang. Wajib diperkuat oleh undang-undang supaya apa? Supaya dalam pelaksanaannya bisa terlindungi. Siapakah yang dimaksud dengan praktek kefarmasian di pasal 108? Undang-Undang Kesehatan
nomor 36 2009. Jadi yang dimaksud di pasal 108 pertama adalah praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan, termasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Dan ini kuncinya, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, agar praktek kefarmasian ini bisa dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka sesuai dengan ayat 2, maka praktek kefarmasian akan diatur dengan peraturan pemerintah. Itu amanat Undang-Undang Kesehatan pasal 108 ayat 2. Dan itu sampai saat ini tahun 2021 belum pernah dilaksanakan secara utuh. Bahwa istilah praktek kefarmasian memang dipakai, benar. Namun praktek kefarmasian ini hanya dipakai secara parsial, yaitu terkait registrasi, terkait izin praktek, dan terkait papan praktek. Namun secara kafah, secara utuh, itu belum bisa dilaksanakan dalam pelayanan kefarmasian. Nah, siapakah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan? Sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan dan sesuai dengan KKNI, maka level ahli adalah level 7. Level ahli adalah ada di KKNI level 7. Dan disitulah hanya profesi apoteker yang ada dari SDM kefarmasian. Maka satu-satunya tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan praktek kefarmasian adalah bisa dipastikan adalah hanya profesi apoteker. Sehingga untuk mewujudkan itu semua, maka advokasi terkait undang-undang praktek kefarmasian memang harus kita laksanakan. Dan kita semua harus bersatu. Semua SDM kefarmasian harus bersatu. Memposisikan diri pada posisinya masing-masing, bahu-membahu, saling menguatkan sehingga undang-undang praktek kefarmasian ini bisa terwujud dengan baik. Karena dengan adanya undang-undang praktek kefarmasian, maka semua yang terkait dengan praktek ini bisa terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah pelayanan kefarmasian, pelayanan farmasi klinis, kemudian praktek peracian ataupun dispensing, kemudian pelayanan pendampingan swamedikasi, itu bisa dilakukan semua oleh apoteker secara mandiri. Bahkan tidak menutup kemungkinan apoteker bisa berpraktek dari kediamannya masing-masing. Kalau itu terjadi, pasti tanpa harus kita bersusah payah, apoteker akan dekat dengan masyarakat, dikenal oleh masyarakat, dan semakin bermanfaat pada masyarakat. Dan Indonesia Sehat 2025 tidak mustahil akan bisa terwujud dengan adanya undang-undang praktek kefarmasian. Baik, Pak. Tapi Pak, di sini mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, apakah nantinya memungkinkan untuk istilahnya RUU praktik kefarmasian ini dapat masuk ke prolegnas prioritas ataupun prolegnas jangka menengah di program legislasi yang ada di DPR, Pak? Ya. Jadi apakah mungkin undang-undang praktek kefarmasian ini terwujud? Kalau saya jawab, ya tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan Allah pun memberi jaminan pada kita. Fa'idza qada amron fa innama yaqul lahu kun fayakun.
Jadi ketika Allah sudah memberikan ketentuannya, maka Allah berkata jadilah. Jadi intinya kita di dunia ini memang diminta ikhtiar. Nah, salah satu ikhtiar kita dalam bidang kita, baik itu teman-teman yang di kefarmasian, termasuk teman-teman tenaga teknis kefarmasian dan profesi apoteker, kemudian teman-teman mahasiswa farmasi dan teman-teman mahasiswa profesi apoteker, adalah satu-satunya adalah mewujudkan undang-undang praktek kefarmasian. Caranya seperti apa? Kita tahu bersama bahwa namanya regulasi itu adalah produk politik. Regulasi adalah produk politik. Dan produk politik memang bersifat volatil ya. Volatil itu semacam tidak menentu. Tergantung arah angin berhembus. Kalau ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga karena regulasi ini produk politik, maka mau nggak mau kita dalam profesi apoteker dan profesi kefarmasian lainnya, termasuk teman-teman yang masih di jenjang pendidikan farmasi, mau nggak mau harus terjun ke dalam pusaran politik itu tersendiri. Terjun itu bukan berarti kita harus berpolitik praktis, enggak. Tapi kita dengan kesadaran dan dengan tekad kuat, kita harus mengadvokasi semua kepentingan kita yang diputuskan dalam regulasi tadi. Kita harus mau jalan, ya, harus mau jalan. Minimal awalnya kita harus bisa mewacanakan dulu. Sesuatu itu harus diawali dengan wacana. Setelah dari wacana, banyak yang interest, banyak yang membahas, kemudian tercipta suatu kesepakatan kolektif, kemudian jadi tercipta kesepakatan kolektif, kemudian bergulir ke komunikasi politik dengan berbagai pihak, mulai masyarakat, organisasi masyarakat, kemudian legislatif, kemudian eksekutif, kemudian berbagai stakeholder, kefarmasian. Maka dari situ akan tercipta jalan. Tercipta jalan, lubang-lubang yang di mana nanti kita bisa mengukur sejauh mana tingkat advokasi kita di bidang itu. Jadi seumpama kita advokasi ke DPR, ternyata di sana diterima dengan baik. Kita advokasi ke fraksi-fraksi, alhamdulillah diterima dengan baik. Kita advokasi ke PBNU, alhamdulillah diterima dengan baik. Kita advokasi ke Muhammadiyah, alhamdulillah diterima dengan baik. Suatu komunikasi politik yang utuh dengan berbagai stakeholder terkait, ini akan menciptakan dukungan yang kuat. Nah, dukungan-dukungan yang kuat ini yang sudah kita advokasi sebelumnya, ya. Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan FGD kefarmasian dengan teman-teman di Ormas, ya. Kemarin kita sebenarnya sudah tidak kita publikasikan. Kemudian ke fraksi-fraksi sudah kita tembusi dan insya Allah dapat dukungan. Nah, ini waktunya kita konsolidasi di dalam. Jadi konsolidasi di dalam ini melibatkan siapa saja? Semua elemen yang di kefarmasian. Mulai dari asisten tenaga kesehatan, tenaga teknis kefarmasian, profesi apoteker, kemudian mahasiswa farmasi, mahasiswa profesi, lembaga pendidikan, asosiasi perguruan tinggi, asosiasi diploma, kemudian organisasi profesi, apoteker, organisasi teknis farmasi, ya, kemudian stakeholder pemerintahan, ini semua kita konsolidasi.
supaya tercipta kesepahaman. Apakah mudah? Tidak ada perjuangan yang mudah. Cuma dengan komunikasi yang intens, dengan tekad yang kuat, dengan kemampuan kita berkomunikasi, kemudian memviralkan hal-hal yang kita perjuangkan, maka semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang interest. Nanti hambatannya di mana kita kompromikan. Dengan ID kita akan komunikasi, dengan PPNI akan kita komunikasi, dengan IB akan kita komunikasi. Karena ini nanti, karena di lapangan kita pasti akan beririsan dengan teman-teman di medis sama di teman-teman tenaga kesehatan yang lain. Maka kuncinya adalah satu, bahwa pertama kita harus bersedia mengkomunikasikan. Yang kedua, bahwa kita harus bersedia memperjuangkan. Nah, di sisi memperjuangkan inilah untuk nanti selanjutnya kita akan menghadapi banyak ujian. Ujian itu tidak hanya tekad saja, kemauan, tapi kita juga butuh materi. Materi apa? Anggaran. Karena kita tahu membahas undang-undang itu tidak murah. Perlu pembahasan, perlu dana yang tidak sedikit dalam operasional pembahasan tersebut. Perlu pertemuan-pertemuan, FGD, kemudian perlu studi banding, perlu pengkajian, ya, dan sebagainya. Dan itu memerlukan biaya semua. Maka kita harap teman-teman Isma Farsi ikut serta, ya, dalam gerbong perubahan ini. Karena ini adalah masa depan teman-teman semua. Maka kita harap mari kita berjuang. Jadi bersama kita bisa, ya. Bersama kita bisa, maka slogan gitu tidak ada yang tidak mungkin. Bismillah, insya Allah RU Praktek Kefarmasian akan diterima dan sah menjadi undang-undang praktek kefarmasian tidak lama lagi. Bismillah, ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini kan kita semua udah tahu tadi Pak, udah dijelaskan tentang apa itu RU Praktik Kefarmasian, terus latar belakang. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana poin penting isi dari draft RUU Praktik Kefarmasian itu sendiri Pak? Ya, terima kasih. Jadi kenapa kembali lagi undang-undang praktek ini penting untuk profesi apoteker dan SDM kefarmasian lain. Karena undang-undang praktek ini suatu legitimasi bagi suatu profesi yang memiliki keahlian dan kewenangan agar dapat berpraktek dengan bebas sesuai dengan otonomi profesi, sesuai dengan standar yang sudah disepakati bersama. Maka harapan kita undang-undang ini nanti itu bisa mendorong perubahan besar pada dunia farmasi, terutama terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan kewenangan, terkait dengan perlindungan. Nah, isi dari RUU Praktek Kefarmasian itu tak jauh dari situ. Pertama, kita mempertegas garis demarkasi profesi pada undang-undang praktek. Kita pertegas kewenangan kita di mana. Di situ kita pertajam terkait dengan definisi praktek itu sendiri. Hal-hal yang terkait dengan penguatan, termasuk dengan praktek pendampingan swamedikasi, termasuk praktek farmasi klinis, kemudian termasuk praktek farmasi veteriner, itu harus kita masukkan ke dalam praktek kefarmasian. Sehingga apa? Sehingga dari situ terjadi perluasan lahan praktek. Kalau terjadi perluasan lahan praktek, maka teman-teman yang ada sekarang ada di
pendidikan pada saat lulus nanti sudah tidak khawatir lagi tidak mendapatkan tempat praktek yang baik, yang bisa menyejahterakan. Pertama itu pentingnya. Jadi kita bisa menarik garis demarkasi yang tegas bahwa ini adalah lahan saya, ini adalah ranah saya. Kalau mau mengiris lahan saya harus dengan kesepakatan saya. Nah, intinya seperti itu. Jadi wilayah praktek itu harus dipertegas di rancangan undang-undang praktek. Satu itu. Terus yang kedua adalah kewenangan praktek. Di mana keilmuan apoteker selama ini hanya dihargai oleh kewenangan yang sempit. Yaitu kewenangan apa? Yaitu adalah termasuk bisa melakukan swamedikasi, obat bebas, dan obat bebas terbatas. Itu aja. Padahal ilmu yang kita dapat dalam studi sarjana farmasi lebih dari itu. Bahwa praktek yang kita dapat saat pendidikan profesi mampu menjadi klinisi yang baik. Sehingga dengan adanya RUU Praktek Kefarmasian, ini bisa mempertegas kewenangan. Kewenangan itu tidak hanya terkait logistik, enggak. Karena selama ini memang kita diarahkan hanya bekerja secara logistik. Pekerjaan kefarmasian itu enggak jauh beda dengan logistik. Di definisi pekerjaan kefarmasian di pengertian umum di Undang-Undang Nomor 23 tahun 92, di situ tidak dijelaskan tentang subjek yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Hanya dijelaskan subjek pekerjaannya. Tidak seperti pasal 108 yang memang harus dilakukan oleh yang memiliki keahlian dan kewenangan. Itu jelas. Terus yang kedua, kewenangan praktek tidak akan berarti kalau tidak ada pembaruan dalam penggolongan obat. Bisa kita ketahui selama ini penggolongan obat itu sudah diatur sejak era tahun 70-an, 76 kalau nggak salah ya. Jadi penggolongan obat itu sejak zaman Belanda sudah diatur, tapi secara penandaan itu baru diatur belum lama. Bahwa penandaan obat itu diatur mulai dengan obat bebas terbatas, kemudian obat keras, kemudian sekarang ada tambah lagi prekurson, psikotropik, narkotik, ya. Nah, penggolongan obat yang tidak sesuai dengan zaman itu bisa merugikan profesi. Kenapa bisa? Pada saat dulu memang profesi apoteker belum banyak. Sehingga pernah ada regulasi itu yang mengizinkan siapapun bisa membuka apotek tanpa harus izin. Pernah ada regulasi pada zaman Orde Lama itu yang mengizinkan D3 farmasi bisa membuka apotek. Pernah ada regulasi yang mengatur bahwa pedagang eceran bisa untuk obat. Namun dengan jumlah profesi apoteker yang cukup besar sekarang ini, dengan 1:2.500, 1:3.000 di tanah air, maka tidak ada alasan lagi untuk pemerintah untuk tidak merubah penggolongan obat. Karena penggolongan obat bebas terbatas, artinya kita masih memberikan peluang pelayanan kefarmasian di luar sarana kefarmasian, di luar fasilitas kesehatan, di luar pengawasan apoteker yang akan berdampak merugikan masyarakat. Karena apa? Obat bebas terbatas itu bukannya obat yang memang aman 100% untuk dikonsumsi.
tidak. Tapi memang obat yang memang diatur lebih longgar, bisa digunakan dengan ring keamanan yang lebih luas. Namun tidak berarti obat itu bisa diserahkan oleh siapapun, dikonsumsi oleh siapapun tanpa ada petunjuk dari yang ahli dan berwenang. Sehingga golongan obat yang ideal adalah seperti di luar negeri yang sudah berlaku saat ini adalah obat dengan pelayanan apoteker atau pharmacist only medicine dan obat atas resep dokter atau prescription only medicine. Sehingga apa? Sehingga dengan dua penggolongan obat bisa dipastikan bahwa pelayanan obat akan dilayani oleh tenaga kesehatan yang ahli dan memiliki kewenangan, yaitu apoteker. Apakah sekarang itu ada alasan bahwa biar masyarakat mudah mendapatkan obat di mana-mana, apotek jarang, enggak kan? Apotek sudah ada di mana-mana, bahkan banyak yang tutup. Karena apa? Resep sudah jarang, karena dikup oleh program JKN di BPJS Kesehatan. Yang kedua, obat bebas terbatas, benar-benar sebebas-bebasnya dipasarkan dimanapun. Di warung-warung ada, di minimarket ada, di toko obat ada, dan di situ tidak ada edukasi dari tenaga kesehatan yang punya keahlian dan kewenangan, yaitu apotek. Terus apotek mau kemana masa depannya? Dengan jumlah apoteker yang semakin banyak, lulusan apoteker 5 ribuan, 6 ribuan per tahun, mereka akan kemana? Kalau lahan mereka bisa dipakai oleh yang lulusan SD, bahkan SDTT, SD aja tidak tamat, bisa dipasarkan dimanapun. Itu membuka celah mafia obat, membuka celah penyalahgunaan distribusi obat di tempat-tempat selain sarana pelayanan kefarmasian. Bisa diketahui di PP 47 tahun 2016 yang termasuk fasilitas pelayanan kesehatan hanya apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sebagainya. Di luar itu bukan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi tidak tepat kalau toko obat sekarang mendapat legitimasi lagi secara terbatas di PMK 14 nomor 2021. Bahkan di PMK 14 2021 itu memberikan legitimasi pedagang kaki lima farmasi, los pasar farmasi. Mau kemana ini distribusi obat di tanah air? Makanya undang-undang praktek kefarmasian ini tidak bisa ditawar lagi, harus segera diwujudkan agar tata niaga distribusi obat di tanah air benar-benar dalam pengawasan tenaga kesehatan yang punya keahlian dan kewenangan, yaitu apotek. Terus yang ketiga adalah perlindungan hukum. Setelah lahan praktek, kemudian perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu adalah mutlak, karena sudah diatur di dalam Undang-Undang 36 ya, tentang perlindungan hukum. Jadi di pasal 27 Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. 1. Dalam pasal 57 Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 36 2014, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur profesi. Dari dua pasal perlindungan hukum ini sudah jelas bahwa suatu profesional kesehatan, suatu profesi kesehatan yang tidak memiliki regulasi praktek, maka tidak dapat menjalankan praktek, maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum secara optimal dan 100%.
Disitulah esensi rancangan undang-undang praktek kefarmasian ini berjalan. Perlindungan hukum, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek, itu sudah jelas. Sedangkan apoteker saat ini dikunci di PP 51 hanya menjalankan pekerjaan kefarmasian. Yang namanya pekerjaan sulit untuk menentukan landasan hukum, membentuk landasan hukum jasa pelayanan kefarmasian. Hanya PNS saja, ASN, yang mendapatkan jasa pelayanan kefarmasian sesuai dengan regulasi dari Kemenpen RB. Bukan berasal dari regulasi praktek. Sedangkan di luar ASN yang di swasta, mereka hanya mendapatkan gaji. Standar profesi yang dimaksud di sini adalah gaji. Di mana gaji ini sulit mendapatkan tambahan dari jasa pelayanan kefarmasi. Coba tanya teman-teman yang ada pada waktu teman-teman nanti PKP di rumah sakit, di klinik, di apotek yang swasta, coba ditanya. Mereka dapat nggak jasa pelayanan kefarmasi? Jarang yang dapat. Karena apa? Nggak punya undang-undang praktek. Sehingga apa? Sehingga kesejahteraannya tidak terjamin. Terus yang kedua, hubungannya tadi dengan lahan praktek. Kalau terjadi perluasan lahan praktek, maka kesejahteraan apoteker juga akan meningkat. Kalau kita bisa melihat profesi lain, lihat profesi lain yang sudah memiliki undang praktek. Mereka memiliki jasa pelayanan, jaspel, jasa pelayanan profesi. Bahkan jasa pelayanan itu puluhan kali lipat besarnya daripada gajinya. Karena apa? Mereka praktek. Dihargai karena ada regulasi. Padahal kita ini sekarang dikunci di PP 51, kita hanya menjalankan pekerjaan kefarmasian. Dan PP 51 itu merupakan amanat dari peraturan pelaksanaan pasal 63 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 92 tentang kesehatan, tentang pekerjaan kefarmasian. Sehingga 12 tahun ini secara praktis praktik kefarmasian ini dilunturkan, ya, dilunturkan dalam arti terminologi prakteknya itu secara perlahan dikaburkan. Oh, cukup pekerjaan aja itu sama saja dengan praktek. Beda. Kalau pekerjaan itu nggak perlu keahlian dan kewenangan. Kalau praktek itu perlu yang ahli dan berwenang. Siapa? Hanya apoteker. Pedomannya di mana? KKNI level 7 itu apoteker yang ahli. Nggak ada yang lain. Itu harus dipahami teman-teman di teknis kefarmasian juga. Sama halnya impact-nya undang-undang praktek ini pada pendidikan. Nanti pada pendidikan dengan luasnya lahan praktek, dengan meningkatnya kewenangan praktek, maka pendidikan profesi, sarjana dan profesi itu bisa terintegrasi jadi satu. Seperti kedokteran, setelah sarjana kedokteran mengaji langsung ke profesi dokter. Setelah sarjana farmasi langsung menjadi profesi apoteker. Ngapain jadi sarjana farmasi kemudian downgrade menjadi TTK? Sarjana farmasi itu secara basic adalah dididik menjadi seorang yang analisis. Dia padat ilmu, konseptor, dan mampu menganalisis, memutuskan. Bahkan pendidikan profesi saat ini sudah tidak lagi ada kuliah, langsung PKP, terjun di lapangan, karena bekalnya sudah ada di S1. Ngapain masuk TTK? Apalagi sarjana farmasi itu basicnya academic science. Sedangkan TTK sampai D3 itu adalah vokasi atau teknis. Sehingga sudah tidak sejalan lagi. Nah, dengan adanya RUU Praktek Kefarmasian ini diharapkan nanti bisa menyelaraskan pendidikan farmasi. Sehingga apa? Sehingga teman-teman ini bisa inklusif.
Inklusif itu apa? Pendidikannya itu inklusif, eksklusif. Pendidikannya itu benar-benar khusus dan runtut. Ini terminologi praktek kefarmasian dihilangkan dari keruntutannya. Kalau dibiarkan apa? Dalam beberapa tahun ke depan, konsekuensinya adalah hilangnya wewenang apoteker dan fungsi pelayanan kefarmasian seutuhnya. Ya udah, apoteker seperti PMK 3 kemarin jadi laundry, logistik. Mau apa? Masa depan suram. Itu. Maka 4 hal ini ya terkait dengan ranah lahan praktek, yang kedua adalah kewenangan praktek, perlindungan praktek, kemudian pendidikan profesi, yang terakhir adalah terkait dengan registrasi. Bahwa kita semua harusnya sepakat bahwa registrasi itu harus mudah dan tidak menyita energi, karena seorang profesional praktek itu harus memiliki waktu yang cukup untuk praktek sehingga benar-benar bisa berkembang secara keilmuan maupun best practice-nya, tidak terkungkung lagi oleh pekerjaan-pekerjaan administratif, apalagi yang dihubungkan dengan registrasi. Maka diharapkan setelah RUU Praktek Kefarmasian ini terbit, maka registrasi ini bisa disederhanakan. Lahan prakteknya bagus, ya, kewenangan prakteknya meningkat, ya, kemudian perlindungan hukum dan perlindungan kesejahteraannya baik, pendidikannya juga jelas, tidak carut-marut seperti sekarang, kemudian registrasinya mudah, sudah paripurna sebagai seorang profesi. Itu yang harus dicatatkan teman-teman Isma Farsi semua. Jadi teman-teman Isma Farsi harus ikut bekerja keras mengusulkan rancangan undang-undang praktek kefarmasian menjadi undang-undang. Karena apa? Ini masa depan cerah, teman-teman. Kalau terwujud, insya Allah cerah. Kalau tidak terwujud, ya udah, silahkan alih profesi. Itu aja. Terima kasih. Baik Pak. Selanjutnya nih Pak, jadi kan udah dikasih arahan bagaimana mahasiswa untuk melakukan ajakan untuk memperjuangkan praktik kefarmasian. Nah, di sini saya akan menanyakan nih Pak, strategi dalam memperjuangkan RUU praktik kefarmasian itu sendiri itu apa Pak? Ya, strateginya sama, kita komunikasi. Strategi paling awal itu adalah komunikasi. Komunikasi itu diawali dengan wacana, kita memunculkan wacana. Memang tahun kemarin kita masih mewujudkan wacana karena sudah terlanjur masuk namanya RUU Kefarmasian di prolegnas prioritas, ya. Kemudian setelah terpental, wacana itu berubah. Dari berbagai kajian yang dilakukan teman-teman, entah itu di komunitas, entah itu di rumah sakit, entah itu di pelayanan, industri, dan lain-lain, ternyata RUU Kefarmasian itu hanya sedikit mengangkat derajat profesi. Kalau itu disahkan, tidak akan berbeda jauh. Maka hasil konsolidasi kita dengan teman-teman yang ada di yang praktisi di bidangnya itu memunculkan bahwa yang kita ajukan adalah rancangan undang-undang praktek kefarmasian. Awalnya yang mau diajukan adalah rancangan undang-undang praktek apotek. Namun karena kita sadari di Indonesia ini SDM kefarmasian tidak hanya apoteker, masih ada tenaga teknis farmasi dan analis farmasi, ada asisten tenaga kefarmasian, maka mau nggak mau kita semua harus mengedepankan namanya kemaslahatan bersama. Maka kita sepakati saat ini adalah RUU Praktek Kefarmasian, agar semua SDM kefarmasian yang ada di dalam dunia kefarmasian di Indonesia ini terangkat. Nah, strategi apa yang dilakukan FIB saat ini? FIB pertama sudah mengajukan draft kefarmasian ke Komisi 9 DPR dan sudah diterima Banlek, dan kita diberi tenggat waktu beberapa bulan untuk memperbaikinya sebelum
dilakukan rapat dengar pendapat di DPR. Beberapa fraksi sudah menyatakan dukungan ke Farmasis Indonesia Bersatu terkait dengan rancangan undang-undang praktek kefarmasian. Beberapa anggota DPR Komisi 9 termasuk Wakil Ketua DPR Pak Melki itu sudah secara jelas mendukung. Beliau juga apoteker, jiwa korsanya sebagai profesi apoteker juga sangat kuat. Pak Khairul di Komisi 6 juga sangat mendukung. Kita komunikasi dengan teman-teman di Muhammadiyah, kita sudah 2 kali FGD. Pertama kita melakukan menghadap, menyerahkan draft, komunikasi awal. Yang kedua kita melakukan rapat terbatas dengan teman-teman di MPKU. Kemudian yang di PBNU kita sudah 2 kali melakukan komunikasi. Mulai kita sowan ke PBNU, yang kedua kita menyerahkan draft, dan insya Allah habis Lebaran ini nanti kita ada agenda Batsul Masail terkait RUU praktek kefarmasian. Itu salah satu usaha yang FIB lakukan. Yang ketiga, kita ke depan pada waktu kita akan melakukan FGD, forum diskusi grup secara detail, pasal per pasal mengenai RUU praktek kefarmasian yang tidak cukup akan dilaksanakan sekali 2 kali, mungkin bisa 5 kali, mungkin bisa 10 kali. Dan di situ kita akan mengundang semua komponen yang ada di farmasi. Mulai dari Ikatan Apoteker Indonesia, di mana teman-teman FIB juga menjadi anggotanya, kemudian teman-teman di PAVI, organisasi teknis farmasi, kemudian teman-teman di APDFI, teman-teman di APTFI, teman-teman di APMFI, kemudian teman-teman di Kementerian Kesehatan, dan yang jelas teman-teman di organisasi masyarakat yang memiliki lembaga kesehatan terutama, termasuk PBNU sama Muhammadiyah. Kenapa kok kita mengajak mereka? Mereka memiliki banyak rumah sakit, mereka memiliki banyak pendidikan tinggi farmasi. Muhammadiyah itu 31, sekitar 31 ya, pendidikan tinggi farmasi. Sehingga mau nggak mau kita harus berkomunikasi. Berkomunikasi itu kita artinya tidak mengedepankan ego sektoral, enggak. Kita memiliki wacana, kita memiliki prinsip kuat, kita memiliki tujuan kuat, kita komunikasikan sebaiknya seperti apa. Dan itulah sebaiknya seperti apa yang kita harapkan outputnya tetap akan berpihak pada profesi kita. Kenapa? Karena tanpa dukungan berbagai pihak, mustahil undang-undang praktek kefarmasian ini akan terjadi. Maka advokasi ini mau nggak mau harus kita jalankan. Strategi kedua, seiring dengan FGD yang akan kita gelar, kita akan membuka namanya donasi. Karena bukan rahasia lagi ya, dalam penyusunan undang-undang itu memerlukan proses waktu yang lama, intens, rapat-rapatnya banyak, FGD-nya banyak, lobby-lobbynya banyak, itu memerlukan materi yang tidak sedikit. Sehingga open donasi tentang rancangan undang-undang praktek kefarmasian ini adalah mutlak kita lakukan. Selain open donasi, kita juga mengajak teman-teman mahasiswa ya untuk suatu saat, pada saat rapat dengar pendapat atau apa ya, pada waktu kita kunjungan resmi, melakukan ekstra parlementer di parlemen, melakukan demo. Karena strategi itu nggak jauh dari 3D. Satu, duit. Duit itu penting untuk advokasi, untuk pembahasan operasional dari pembentukan undang-undang sampai terbentuk rancangan undang-undang yang utuh masuk prolegnas, kemudian disahkan.
Yang kedua adalah demo. Demo itu menunjukkan bahwa ada keinginan kuat dari masyarakat agar undang-undang itu terwujud. Demo itu juga wajib dilakukan. Dan itu yang bisa diandalkan dan masih cukup longgar adalah teman-teman mahasiswa farmasi yang ada di ISMA Farmasi. Yang D ketiga, selain demo, duit adalah kita harus dialog. Ya. Memang kita harus dialog, rutin dialog, menggelar dialog. Kalau nggak ada titik temu dalam dialog pertama, dialog kedua, nggak ada titik temu lagi dialog ketiga, sampai terdapat titik temu. Kalau kita iklan, nego sampai deal, istilahnya seperti itu. Ya, karena ini produk politik. Jangan sampai kita terombang-ambing dalam akrobat regulasi politik atau akrobat politik regulasi yang selama ini mengombang-ambingkan profesi kita. Aturan itu hanya sebatas di Permenkes yang bisa ditarik ulur kanan kiri atas bawah dan sulit untuk diangkat ke atas. Maka satu-satunya jalan untuk membuat demarkasi yang kuat bagi profesi ini adalah dengan undang-undang praktek kefarmasian. Dan itu salah satu strategi yang sudah kita jalankan, dan kita akan menjalankan strategi-strategi selanjutnya, dan kita pasti akan mengundang ISMA Farsi ya, baik ISMA Farsi yang di pusat maupun yang ada di perwakilan-perwakilan ISMA Farsi di daerah. Dan saya ingin teman-teman ISMA Farsi solid. Artinya apa? Selain solid ikut membantu, juga solid menggelar dialog. Buat aja beberapa kali webinar, beberapa kali seminar yang terkait RUU Praktek Kefarmasian. Artinya kita harus ambil tema yang spesifik. Salah satunya masih relevankah PP 51 itu bagi praktek kefarmasian. Itu yang kedua adalah kita mewacanakan urgensi praktek kefarmasian. Kemudian pasien safety dengan praktek kefarmasian dan sebagainya, angkat saja. Nanti kalau membutuhkan bantuan narasumber yang akan kita undang, nanti akan kita berikan arahan narasumber siapa aja yang mungkin bisa diundang. Yang selain narasumber itu yang paling penting, selain dia itu diundang, dia juga bisa memberikan penguatan. Jadi kita undang itu seorang narasumber yang paling enggak harus memiliki posisi, entah itu jabatan maupun dalam politis. Itu. Mungkin itu strategi yang sudah dan akan kita jalankan. Baik Pak Vidi, mungkin untuk podcast hari ini kita cukupkan ya Pak, karena kita sudah banyak sekali informasi yang udah kita himpun, dan tadi Pak Vidi juga sempat udah menjelaskan tentang kami, presentasi di awal. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Vidi yang telah meluangkan waktu, dan mungkin mohon maaf apabila dari kami ada salah-salah kata maupun salah perbuatan. Seperti itu Pak. Ya. Mungkin nanti kita bisa berhubungan lagi ya Pak, nantinya biar kita bisa mengadakan mungkin nanti diskusi publik ataupun nanti dialog-dialog publik yang lain. Ya, seperti nanti itu. Kalau ada rekamannya saya mohon